Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Tilawati dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 Alvertebrata akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang arthropoda, udang, dan kepiting. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Navita Helmiana Putri, yang kedua ada Dia Ayu Firnanda, yang ketiga ada saya Angelina Rahayu Putri, yang keempat ada Kevin Surya Pratama, kelima ada Raja Ruby Kurnia, dan yang keenam ada Caroline Wijaya. Berikut adalah subbab yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada morfologi, keempat ada anatomi, kelima ada sistem reproduksi, keenam ada habitat, ketujuh ada makanan, delapan ada kebiasaan makan, 9 klasifikasi, dan yang terakhir ada peranan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian. Arthropoda adalah hewan dengan kaki berruas-ruas, berbuku-buku, dan bersegmen. Arthropoda merupakan hewan tripoblastik, selomata, dan bilateral simetris. Arthropoda termasuk filum terbesar dari Animal Kingdom. Jumlah spesies dalam arthropoda lebih banyak dari semua spesies dari filum lain. Filum arthropoda sebagian besar merupakan zooplankton dan hampir semuanya termasuk ke dalam crustacea. Crustacea dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu satu Entomostraca, yaitu udang-udangan tingkat rendah, lalu yang kedua Malacostraca, yaitu udang-udangan tingkat tinggi. Kepiting dan udang termasuk ke dalam Malacostraca atau udang-udangan tingkat tinggi. Malacostraca adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Tubuh Malacostraca pada umumnya terdiri dari atas 14 segmen, 8 segmen depan merupakan cephalothorax, sedangkan 6 segmen belakang membentuk abdomen. Karakteristik. Di antara subkelas-subkelas dari crustacean, Malacostraca mempunyai jumlah spesies terbanyak, yaitu 18.000 spesies. Kelompok ini mudah ditemukan karena jumlah spesiesnya besar. Ruas tubuhnya berjumlah 19, terdiri dari kepala 5 ruas, dada 8 ruas, dan perut 6 ruas. Kepala dan dada menjadi satu biasanya ditutupi oleh kulit yang keras, yaitu carapax. Anggota gerak, yaitu appendix, menempel pada perut. Lalu untuk morfologi udang. Bentuk luar udang dapat dilihat secara langsung. Tubuh udang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian kepala. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada, disebut cephalothorax. Terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. Yang kedua yaitu bagian badan. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas. Tiap-tiap ruas segmen mempunyai sepasang anggota badan, yaitu kaki renang, yang berruas-ruas pula. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas 4 lembar dan satu telson berbentuk runcing. Berikut merupakan struktur tubuh dari udang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Morfologi kepiting. Kepiting memiliki bentuk tubuh yang lebar melintang. Ciri khas yang dimiliki kepiting adalah karapas berbentuk pipih atau agak cembung dan berbentuk heksagonal atau agak persegi. Afrianto dan Livawanti. Sulistiono dan kawan-kawan menyatakan bahwa karapas berbentuk cembung dan halus. Lebar karapas 1,5 dan dari panjangnya. Bentuk alur H antara gastrik dan kardiak jelas. 4 gigi triangular pada lengan bagian depan mempunyai ukuran sama. Ruas-ruas abdomen pada kepiting bakau. Berikut adalah contoh dari kepitingnya. Next. Anatomi udang. Yang pertama itu ada sistem digesti. Makanan udang adalah hewan-hewan akuatis yang kecil-kecil. Mulutnya dikelilingi oleh beberapa pasang alat tambahan yang disebut alat-alat mulut. Yang kedua ada sistem respirasi. Insang berbulu atau insang dalam bertaut pada segmen basal dari maksiliped kedua dan ketiga dan bertaut pula dengan 4 kaki untuk berjalan. Barisan insang kedua dan ketiga bertaut dengan barisan insang luar. Insang dalam itu terendam dalam air dalam ruang insang.
Insang-insang itu mengandung pembuluh-pembuluh darah. Yang ketiga ada sistem sirkulasi. Jantung terdapat di sebelah dorsal. Dalam sebuah perikardium, darah masuk melalui 3 pasang ostium, yaitu lubang-lubang bentuk valvuler. Darah itu dipompa keluar melalui 7 buah arteri, kemudian dikeluarkan ke dalam ruang-ruang terbuka yang disebut sinus. Sinus-sinus itu mengalirkan darah ke dalam kapiler-kapiler insang. Dan dari kapiler-kapiler itu darah memasuki jantung melalui perikardium. Yang keempat, sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri atas 2 buah kelenjar hijau yang membuat cairan berwarna hijau. Strukturnya itu seperti nefridium dan terbuka pada dasar antena-antena. Yang kelima ada sistem saraf. Udang memiliki otak di sebelah dorsal dengan 2 buah penghubung sirkomesofageal dan sebuah rantai ganglion-ganglion di sebelah ventral. Ganglion ventral pertama besar berhubungan dengan beberapa persatuan ganglion, saraf bercabang dari otak, dan korda ventral. Yang keenam ada sistem indera. Perasa, sentuhan, dan perasa kimia pada udang sangat kuat. Organ-organnya terdapat pada alat-alat tambahan anterior. Ada 2 buah mata majemuk yang tersusun dari banyak unit optik yang disebut omatidium. Tiap mata majemuk itu terdapat pada sebuah tangkai. Organ keseimbangan, statokis, terdapat pada dasar antenul-antenul. Yang ketujuh ada sistem reproduksi dan perkembangan. Alat kelamin pada udang itu terpisah, baik testis maupun ovarium bilobat. Testis melepaskan sperma ke dalam ductus spermaticus menuju ke pori-pori di dasar pasangan kaki untuk berjalan ke 5. Oviduk melepaskan telur dari ovarium ke lubang-lubang pada dasar pasangan kaki untuk berjalan ke 3. Stadium embrional berakhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, anatomi kepiting. Jenis kelamin kepiting sangat mudah ditentukan, yaitu dengan mengamati alat kelaminnya yang ada di bagian abdomen pada ventral tubuh. Pada bagian abdomen kepiting jantan, terdapat organ kelamin berbentuk segitiga yang sempit dan agak meruncing di bagian depan. Sedangkan organ kelamin kepiting betina berbentuk segitiga yang relatif lebar dengan bagian depan agak tumpul atau lonjong, menurut Afrianto dan Liviawati 1992. Selain dengan memperhatikan bentuk abdomennya, untuk membedakan antara kepiting jantan dan betina dapat dilakukan dengan melihat ruas abdomennya. Pada selanjutnya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi dari udang dan kepiting kelas Malacostraca terjadi di luar tubuh. Hanya saja, sebagian Malacostraca meletakkan telur-telurnya pada tubuh sang betina. Berdasarkan alat reproduksinya, udang terbagi menjadi udang jantan dan udang betina. Organ reproduksi jantan terdiri dari organ internal, yaitu sepasang vas deferens dan sepasang termina ampula, dan organ eksternal yaitu petasma yang terletak pada kaki jalan yang kelima, dan sepasang appendix masculina yang terletak pada kaki renang kedua yang merupakan cabang ketiga dari kaki renang. Sedangkan pada udang betina, alat reproduksinya terdiri dari organ internal yaitu sepasang ovarium dan sepasang saluran telur, dan organ eksternal yaitu telikum yang terletak di antara kaki jalan ketiga. Barnes 1974 menyatakan organ reproduksi kepiting jantan maupun betina berupa organ berpasangan yang terletak pada bagian posterior toraks di bawah karapas dan melintang pada bagian dorsal hepatopankreas. Organ reproduksi kepiting jantan terdiri atas sepasang testis dan sepasang vas deferens. Organ reproduksi kepiting betina terdiri atas sepasang indung telur atau ovarium, sepasang saluran telur atau oviduk, serta sepasang wadah sperma atau spermateka. Selanjutnya, habitat. Menurut Abel 1982, udang dan kepiting hidup di semua jenis habitat perairan, yaitu air laut, air tawar, dan air payau. Komposisi penyebaran habitat dari udang dan kepiting yaitu 89% diantaranya hidup di perairan laut, 10% di perairan air tawar, dan 1% di perairan terestrial. Selanjutnya, kebiasaan makan dan makanan udang.
Udang bersifat nokturnal. Udang muda memendamkan diri dalam substrat selama siang hari dan tidak makan dan tidak mencari makanan. Tingkah laku makan ini dapat diubah dengan pemberian pakan ke dalam tambak. Udang mencari dan mengidentifikasi pakan menggunakan sinyal kimiawi berupa getaran dengan bantuan organ sensor yang terdiri dari bulu-bulu halus atau setae. Organ sensor ini berpusat pada ujung anterior entuluna, bagian mulut, capit, antena, dan maksiliped. Dengan bantuan sinyal kimiawi yang ditangkap, udang akan merespon untuk mendekati atau menjauhi sumber pakan. Bila pakan mengandung senyawa organik seperti protein, asam amino, dan asam lemak, maka udang akan merespon dengan cara mendekati sumber pakan tersebut. Makanan udang jika di alam yaitu memangsa krustasea kecil, amfipoda, polychaete. Namun jika di dalam tambak, udang akan memakan makanan tambahan atau detritus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kebiasaan makan dan makanan kepiting. Kepiting termasuk hewan omnivora. Makanan utama kepiting berupa ganggang. Selain itu, kepiting dapat memakan makanan lainnya berupa moluska, cacing, jamur, bakteri, detritus, dan jenis krustasea lain. Bagi kebanyakan kepiting, campuran makanan berupa nabati dan hewani menghasilkan pertumbuhan dan makanan yang lebih baik. Jika kita membudidayakan kepiting, pemberian pakan pada kepiting dilakukan 2-3 kali sehari, yaitu pada saat pagi, siang, dan malam hari. Adapun dosis pemberian pakan antara minus 15% dari perkiraan berat kepiting yang dipelihara. Selanjutnya ada klasifikasi. Hewan kelas Malacostraca dikelompokkan dalam 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Yang pertama ada Isopoda. Isopoda adalah kelompok krustasea yang memiliki kurang lebih 10.000 spesies, yang sebagian besar merupakan spesies kecil yang hidup di laut. Contoh dari Isopoda yaitu yang pertama, ada kutu perahu atau Onychus achelous. Kutu perahu memiliki panjang 11-18 mm, lebarnya 6-10 mm, dan memiliki bentuk tubuh oval. Tubuhnya coklat, gelap, mengkilap, dan memiliki pola bintik gelap, serta memiliki antena. Klasifikasi kutu perahu yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordonya Isopoda, subordonya Onisidae, famili Onisidae, genusnya Onychus, dan spesiesnya Mauerasel. Yang kedua ada Limnoria lignorum. Limnoria lignorum adalah hewan isopoda yang berwarna kekuningan dan memiliki panjang kurang lebih 5,6 mm. Hewan ini sangat suka menyerang sesuatu yang berbahan kayu seperti kapal. Klasifikasi Limnoria lignorium yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Malacostraca, ordonya Isopoda, famili Limnoridae, genus Limnoria, dan spesiesnya L. lignorium. Selanjutnya yang kedua ada Stomatopoda atau udang sentadu. Udang sentadu dapat tumbuh hingga sepanjang 30 cm. Hewan yang satu ini dilengkapi dengan kemampuan yang tidak dimiliki hewan lainnya, yaitu mampu menghancurkan cangkang hewan lainnya dengan menggunakan bagian tubuh yang disebut dengan dactyl club. Klasifikasi udang sentadu yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Malacostraca, subkelas Hoplocarida, ordonya Stomatopoda. Yang ketiga ada Decapoda. Decapoda merupakan salah satu ordo dari kelas Crustacea yang memiliki hampir 15.000 spesies. Decapoda adalah jenis hewan yang memiliki 10 kaki yang hidup di air tawar dan beberapa hidup di air laut. Hewan yang termasuk ke dalam ordo Decapoda ini adalah udang dan kepiting. Berikut adalah contoh-contoh hewan dari ordo Decapoda. Yang pertama ada kepiting atau Portunus sexdentadus. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ketam adalah nama lain bagi kepiting. Kepiting terdapat di semua samudra dunia. Untuk kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, dan infraordo Brachyura. Selanjutnya ada udang windu atau Penaus monodon. Udang windu memiliki ciri-ciri warna kulit merah muda ke kuning-kuningan dengan ujung kaki renang yang berwarna merah.
Udang windu memiliki dua jenis, yaitu jenis Penaeus monodon atau udang hago dan pencet, dan jenis udang Penaeus semisu atau catus atau udang kerasak. Ukuran udang windu dapat mencapai panjang 34 cm dan berat 250 gram. Klasifikasi udang windu yaitu kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, subordo Dendrobranchiata, famili Peneaidae, genusnya Penaeus, spesiesnya P. monodon. Selanjutnya ada lobster. Lobster memiliki badan atau abdomen yang dilindungi oleh kulit yang sangat keras, karena kulit tersebut terdiri dari 5 lapis yang bertumpuk hingga pangkal ekor atau telson. Terdapat kaki yang memiliki struktur selaput tipis dan beruas halus di bawah bagian badannya. Kaki ini mereka gunakan untuk berenang dan juga meletakkan telur-telurnya yang akan ditetaskan hingga menetas, bahkan hingga menjadi benih lobster. Klasifikasi lobster yaitu kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Pleochiemata, famili Nephropidae, dan genusnya Homarus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya udang gala atau Macrobasium rosenbergi. Udang gala dewasa pada umumnya memiliki panjang tubuh 25-32 cm dan beratnya sekitar 100-300 gram per ekor. Tubuh tersebut terdiri atas ruas-ruas yang ditutupi oleh kulit keras yang tersusun dari zat kitin yang kaku, sehingga kulit udang tidak dapat mengikuti pertumbuhan tubuhnya. Setiap periode tertentu, udang akan berganti kulit. Klasifikasi udang gala yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Pleochiemata, superfamili Palaemonoidea, famili Palaemonidea, genus Macrobasium. Selanjutnya udang karang atau Panulirus versicolor. Udang karang mudah dikenal karena bentuknya yang besar dibanding dengan udang niaga lainnya. Morfologi udang karang yaitu mempunyai bentuk badan memanjang, silindris, kepala besar yang ditutupi oleh kapas berbentuk silindris, keras, tebal, dan bergerigi. Kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Palinuridae, genus Panulirus, spesies Panulirus versicolor. Next. Selanjutnya yuyu atau Paratelphusa maculate. Berbeda dengan kepiting laut yang memiliki tulang belakang bentuk pipih, semua kaki yang dikandung yuyu berbentuk lancip pada ujungnya. Abdomennya tidak tampak karena melipat ke bagian dadanya. Tubuh yuyu biasanya berwarna coklat hingga keunguan dan pada bagian dorsalnya memiliki rostum yang datar dan bergerigi. Klasifikasi dari yuyu yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, superfamili Gekar Sinusoidea. Selanjutnya ada rajungan atau Portunus pelagisu. Ciri khas tubuhnya berbentuk pipi melebar, bagian kepala dan dadanya menyatu dan tertutup batok kepala yang keras karena mengandung zat kapur. Batok tersebut juga menutupi seluruh permukaan bidang atas tubuhnya. Bagian tepi depan sampai ujung samping batok kepala biasanya bergerigi seperti duri. Bagian depan kepalanya dilengkapi sepasang mata bertangkai dengan sungut pendek. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, infraordo Brachyura, superfamili Portunoidea, famili Portunidea. Next. Peranan dan manfaat udang. Udang memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan, yaitu mengurangi anemia, menjaga kesehatan otak, membantu regenerasi sel-sel tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan mengandung lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 6. Udang mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, salah satunya sebagai komponen mata rantai makanan. Dalam mata rantai makanan, udang berperan sebagai makanan bagi hewan akuatik yang lebih besar, seperti ikan dan kepiting. Selain itu, keberadaan berbagai jenis udang dalam suatu sungai dapat digunakan sebagai indikator kualitas suatu perairan, serta dapat meningkatkan kualitas kondisi lingkungan perairan sungai tersebut. Next.
Peranan dan manfaat kepiting. Kepiting memiliki banyak manfaat seperti yang pertama berperan dalam keberlangsungan rantai makanan, kedua berperan sebagai indikator perairan, dan yang ketiga berperan sebagai spesies kunci. Peran kepiting di dalam ekosistem diantaranya mengkonversi nutrien dan mempertinggi mineralisasi, meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah, membantu daur hidup karbon, serta tempat menyedia makanan alami bagi berbagai jenis biota perairan menurut Prianto tahun 2007. Next. Secara umum, peranan udang dan kepiting yaitu ada dua, peran menguntungkan dan peran merugikan. Peran menguntungkannya yaitu sebagai sumber protein, memiliki nilai jual yang tinggi, sebagai sumber vitamin, dan menjadi sumber makanan bagi organisme perairan seperti paus dan lumba-lumba. Sedangkan peran merugikannya yaitu merusak galangan kapal, dan merupakan parasit pada ikan dan kura-kura, serta merusak pematang sawah atau saluran irigasi. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada materi kali ini. Next. Berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.